Shalom Sobat ICC, apa kabarnya? Berjumpa kembali bersama Devotion Gereja ICC Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya mau membahas tentang prinsip. Karena pada dasarnya kita semua ini memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam kita berpikir dan bertindak. Jadi sebelum kita berpikir dan melakukan sesuatu, segala sesuatu, pasti diawali oleh prinsip apa yang kita pegang. Ya kan, ada prinsip yang diberikan oleh orang tua, dari keluarga yang kita masih pegang sampai sekarang. Ada juga prinsip yang kita pegang sendiri karena suatu pengalaman yang berharga, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk yang dijadikan kita pengalaman sebelum-sebelumnya dan kita jadikan prinsip untuk kita menjalani kehidupan kita berikutnya. Ya. Dan walaupun berbeda-beda prinsipnya, tapi pada dasarnya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki prinsip yaitu kebenaran firman Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang sulit ataupun kondisi yang semakin jahat, seperti di Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang saya pikir bahwa pencuri itu terkadang itu agak sedikit berbeda dengan perampok. Kalau perampok, kita itu sadar kalau kita tuh kehilangan barang-barangnya. Contohnya, kita kalau misalnya ada perampok ngerampok tas, atau misalnya ngerampok handphone, atau misalnya ngerampok uang gitu ya. Orang itu sadar gitu ya, bahkan terkadang langsung respon, apakah itu minta tolong, atau teriak, dan sebagainya. Kita tuh sadar. Tapi kalau pencuri, kita dicuri, kadang suatu hal kita tuh nggak sadar. Contohnya misalnya, dari hal-hal yang kecil seperti uang 10.000 atau misalnya kita kehilangan 50.000, kita kehilangan 100.000 gitu ya, kita dicuri dari hal-hal yang kecil. Terkadang kita suka lupa dan gak sadar gitu kalau kita tuh sudah kehilangannya. Nah, kita juga mau belajar bahwa hal-hal yang kecil, toleransi dan juga kompromi yang kecil itu semua bisa membuat kita tuh jauh daripada Tuhan. Misalnya, nggak apa-apa, ini kan lagi zaman now gitu ya. Nggak apa-apa sedikit aja atau sekali-kali aja, nggak apa-apa kok, kan nggak sering gitu ya. Dampaknya juga kan nggak akan kerasa sekarang gitu. Nah, justru kita harus hati-hati dengan kompromi dan hal-hal yang toleransi yang kecil yang bahkan menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat kita naik, contoh lain, pada saat kita naik pesawat, kemiringan 1 derajat juga itu mempengaruhi lamanya kita naik pesawat ya kan. Mungkin sekarang kita nggak kerasa dampaknya seperti apa, tapi kita justru ke depan kita nggak tahu dampaknya seperti apa. Oleh karena itu kita harus memegang kuat prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah ada dan sudah kita pegang ya. Dan saya mau bahas hari ini bahwa ada tokoh Alkitab di mana mereka itu memegang kuat prinsip kebenaran dan Tuhan bekerja atas mereka. Contohnya adalah di Daniel 1 ayat 8. Di sini dibilang bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Kata berketetapan di sini bahwa Daniel itu memegang prinsip yang kuat untuk tidak mau menajiskan dirinya. Dia memiliki prinsip yang kuat untuk berpegang kepada kebenaran, ya. Walaupun mungkin di situ Daniel bisa saja toleransi sedikit gitu ya, mumpung di istana sekali aja, 1 teguk aja ataupun mungkin 1 gigit aja nggak akan kerasa lah dampaknya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi di sini Daniel berketetapan, dia memegang prinsip bahwa dia tetap tidak mau untuk melakukan hal itu. Ya, jadi dia itu memegang kuat. Mungkin pada saat itu makanan dan minuman yang dihidangkan oleh di istana dihidangkan oleh raja itu, dia itu sudah makanan dan minumannya itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena itu dia itu tidak mau menajiskan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan itu mengasihi Daniel. Ya, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu mengasihi Daniel, diberikan kepandaian, pengetahuan dan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan. Jadi kalau kita memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan itu bekerja. Ada juga di Daniel 3 ayat 16 sampai 18 tentang Sadrak, Meshak, dan Abednego yang kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar meminta semuanya itu untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau misalnya mereka tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Nah, di sini itu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini di ayat pasal 3 ayat 16 sampai 18 berbicara bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini ada kalimat yang saya suka ya, bahwa tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Berarti nggak ada gunanya lagi kita tuh ngejawab, nggak usah ditanya lagi, nggak usah dijawab lagi bahwa kalau Tuhan Yesus nolong ataupun tidak menolong, mereka tetap tidak mau untuk menyembah patung gitu ya. Padahal mungkin pada saat itu kondisinya itu kondisi yang sulit. Ya, kondisi yang sulit karena mereka itu kalau tidak mau menyembah akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Nggak ada gunanya lagi kita dikasih jawab, nggak ada gunanya lagi kita berbicara bahwa mereka tetap tidak akan menyembah patung. Di sini bahwa mereka memegang prinsip yang sangat kuat ya. Hasilnya apa? Hasilnya ayat 28, Raja Nebukadnezar mengagungkan nama Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, berarti diagungkan. Dan juga ayat 30 berbicara bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diberikan kedudukan yang tinggi di sana. Jadi Tuhan juga bekerja atas setiap kita yang memegang prinsip pada kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin kita ini dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang susah. Ingat bahwa kita menjadi perundungan untuk kita saat ini, bahwa kebenaran firman Tuhan harus menjadikan kita prinsip yang paling utama. Jangan sampai toleransi-toleransi kecil atau kompromi-kompromi kecil membuat kita tuh jauh, atau sadar tidak sadar membuat kita tuh jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena di tahun ini juga ada kita memegang bahwa Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebenarannya itu harus menjadikan kita sebagai prinsip yang paling utama sebagai kita menjadi anak-anak Allah. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, supaya kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kita bisa memegang prinsip di tengah kondisi yang mungkin sulit ataupun mungkin tidak mengikuti zaman, tapi kami mau Tuhan, kami bisa menjadi terang di sana, dengan kami juga mau untuk bisa memegang prinsip yang prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya kami tahu Tuhan, pada saat kami memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, Tuhan bekerja atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.